Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman pertama Iqra 5 ya. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan pelajaran pertama. Di sini ada pelajaran baru, yaitu huruf alif dianggap tidak ada. Ya, maksudnya seperti apa? Kita akan lihat ya. Yang pertama, kalau hurufnya seperti ini atau katanya seperti ini, maka dibaca alhamdu ya. Alhamdu. Ya, jelas? Ini huruf lam sukun dibaca al-ham-du. Kemudian alif dianggap tidak ada apabila berada di tengah ya. Misalnya seperti ini ya, huruf waw setelahnya alif dan setelahnya lam. Nah, maka alif di sini tidak dibaca lagi ya. Tidak dibaca lagi, bukan dibaca dua harokat, tapi langsung melebur masuk ke huruf lam. Contohnya walhamdu. Jadi bukan wa alhamdu ya, tapi wal langsung masuk ke huruf lam ya. Walhamdu. Seperti itu ya. Jadi dianggap tidak ada. Ini adalah hamzah wasol atau alif penyambung ya, yang menyambungkan kedua kata ini ya. Jika terdapat kata sebelumnya ya, maka dibaca walhamdu. Tidak dibaca wa alhamdu ya. Ya, kita lihat contoh-contoh yang lain agar lebih dipahami lagi. Ya, contohnya jika bertemu dengan kata-kata yang berbeda. Nah, di sini ada kata ma'al hamdi. Ya, perhatikan ya. Ma'a. Kemudian ada alif ya. Kemudian ada lam, ini huruf lam ya. Ini huruf lam. Ini huruf alif, ini ada lam di sini ya. Maka dibaca ma'al. Langsung masuk ke huruf lam sukun ya. Tidak dibaca lagi huruf alifnya. Ma'al, bukan ma'al. Bukan seperti itu ya, tapi ma'al. Ma'al hamdi. Ma'al hamdi. Ya, perhatikan ini huruf lam ya. Perhatikan huruf lam. Ma'al hamdi. Kemudian kita lihat lagi di sampingnya. Bil hamdi. Ya, huruf ba, harokat i jadi dibaca bi. Di depannya huruf bi terdapat alif, ini alif ya. Maka tidak dibaca bi'al, tapi bil ya, langsung masuk ke huruf lam. Ya, langsung masuk ke huruf lam karena alif di sini tidak dibaca ya, atau tidak dianggap. Bil hamdi. Bil hamdi. Ya. Jadi bukan bi'al hamdi, tapi bil langsung masuk ke huruf lam ya. Bil hamdi. Ma'al hamdi. Bil hamdi. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sampingnya, contohnya lakal hamdu. Perhatikan, lakal yang langsung huruf kaf langsung masuk ke huruf lam ya. Jadi alif tidak dibaca ya. Lakal hamdu. Lakal hamdu. Ya, jadi alif tidak dibaca. Lakal hamdu. Lakal hamdu. Baik, kita lihat lagi contoh di bawahnya. Contoh berikutnya ya. Wal asri. Ya, jadi di sini perhatikan huruf alif tidak dibaca ya. Alif tidak dibaca karena huruf waw langsung masuk ke huruf lam.
yang berharokat sukun. Wal asri. Jadi alif tidak dibaca ya. Wal asri. Kemudian kita lihat lagi di sampingnya. Wal fajri. Sama ya. Huruf alif tidak dianggap atau tidak dibaca ya. Nah, karena huruf waw langsung melebur ke huruf lam, langsung masuk ke huruf lam. Wal fajri. Kemudian huruf ja dibaca dipantulkan ya. Karena huruf ja apabila berharokat sukun, maka dia harus dibaca pantul. Karena dia termasuk huruf qalqalah atau huruf pantul ya. Wal fajri. Wal fajri. Kemudian kita lihat lagi di sampingnya. Bil fatihati. Perhatikan huruf ba harokat i jadi dibaca bi. Di depan huruf bi terdapat alif ya. Alif ini tidak dibaca ya. Karena huruf bi langsung masuk ke huruf lam. Bil bukan bial ya, tapi bil fatihati ya. Bil fatihati. Perhatikan lagi huruf fa. Di depannya terdapat alif. Maka fa harus dipanjangkan 2 harokat. Bil fatihati. Jelas ya? Bil fatihati. Harus panjang 2 harokat untuk huruf fa ya. Baik, kita lihat lagi contoh di bawahnya. Kata fil kitabi. Nah, perhatikan. Di depan huruf fi terdapat alif. Namanya alif bengkok atau alif maksurah. Kemudian di depannya lagi terdapat alif. Lalu terdapat lam. Maka huruf fi tidak dibaca 2 harokat ataupun alifnya tidak dibaca ya, atau tidak dianggap karena terdapat lam sukun di sini. Maka huruf fi langsung masuk ke huruf lam. Contohnya fil, bukan fi'al, bukan ya, bukan seperti itu, tapi dibaca fil ya. Sebagaimana tadi pelajaran pertama, huruf fi langsung masuk ke huruf lam. Ya, jadi selalu perhatikan huruf fi lamnya apabila berharokat sukun ya maka langsung melebur. Kalau tidak maka dibaca sempurna ya. Ya, seperti di sini kan huruf lamnya berharokat sukun. Ya. Apalagi sebelumnya terdapat alif, maka jelas huruf ini harus langsung masuk ke huruf lam berharokat sukun. Fil kitabi. Fil kitabi. Kemudian huruf ta dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil, yaitu alif yang merupakan tanda 2 harokat. Dan huruf ta harus dibaca 2 harokat. Fil kitabi. Fil kitabi. Jadi huruf ta harus panjang 2 harokat ya. Kemudian bil islami. Perhatikan lagi. Bil islami. Huruf B bertemu dengan lam berharokat sukun ya. Di depan huruf B terdapat alif. Di depan huruf B terdapat alif. Maka B langsung masuk ke huruf lam ya. Jadi alif lagi tidak dibaca ya. Bil islami. Bil islami. Kemudian ini huruf A harokat I, harokat bawah, maka dibaca I ya. Ini lam, ini A ya. Bil islami. Bil islami. Kemudian huruf la di depannya terdapat alif, maka huruf la dipanjangkan 2 harokat ya, karena terdapat alif di depan huruf la. Bil islami. Ya, kemudian kita lihat lagi di sampingnya. Wal imani. Huruf wa langsung melebur ke huruf lam ya. Alif tidak dibaca. Wal imani. Kemudian huruf i
dibaca panjang 2 harokat. Harus dibaca panjang 2 harokat karena di depan huruf I atau setelah huruf I terdapat ia sukun ya. Ia sukun adalah merupakan tanda 2 harokat. Maka I harus diayun sekali ya. I atau biasa disebut panjang 2 harokat. Wal imani. Wal imani. Huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wal imani. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wamra'atuhu. Perhatikan ya. Di sini terdapat huruf alif ya. Terdapat huruf alif setelah huruf wa. Dan di depannya terdapat mim sukun. Maka alif di sini tidak dibaca ya. Alif di sini tidak dianggap atau tidak dibaca. Waw langsung masuk ke huruf mim. Wam. Wam bukan wa'am atau wa'im atau wa'um ya. Tapi waw langsung masuk ke huruf mim. Wam. Wamra'atuhu. Ya, perhatikan ya. Wamra'atuhu. Jadi alif tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Wamra'atuhu. Kemudian huruf hu di ujung dibaca 2 harokat ya. Perhatikan karena di atasnya terdapat harokat u terbalik ya. Kalau u biasa seperti ini, maka dibaca 1 harokat. Kalau yang seperti ini, kalau yang begini harokatnya terbalik ya, maka dia harus dibaca 2 harokat. Harus panjang 2 harokat. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu. Ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Wastaghfirahu. Perhatikan. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Ya, huruf waw setelahnya terdapat alif ya. Di depan huruf waw terdapat alif. Lalu kemudian terdapat sa berharokat sukun. Maka huruf wa langsung masuk ke huruf sa berharokat sukun ini ya. Meskipun ada alif di depannya, tapi alif di sini tidak dianggap atau tidak dibaca. Karena di depan huruf alif terdapat sa berharokat sukun. Maka dibaca was. Was bukan waas tapi was. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Kemudian huruf ro berharokat sukun ya, dibaca fir. Wastaghfirhu. Kemudian kita lihat lagi contoh di sampingnya. Waqtarib. Waqtarib. Ya, jadi huruf wa setelahnya terdapat alif. Kemudian lagi setelahnya terdapat qaf berharokat sukun. Maka alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Karena huruf wa langsung masuk ke huruf qaf. Waqo. Nah, kemudian huruf qaf berharokat sukun. Maka dia harus dibaca pantul ya. Karena huruf qaf adalah salah satu dari huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah artinya huruf yang dibaca pantul apabila berharokat sukun ya. Berharokat mati. Maka dibaca waqo. Waqtarib. Nah, huruf ba di ujung juga termasuk huruf pantul. Karena berharokat sukun, maka dia harus dibaca pantul ya. Dikolkolahkan atau dipantulkan. Waqtarib. Nah, alifnya tidak dibaca ya. Waqtarib. Waqtarib. Baik, kita lihat lagi contoh kata berikutnya. Bismika. Ya, bismika. Perhatikan di sini. Di depan huruf B terdapat alif ya. Di depan huruf B terdapat alif. Nah, kemudian juga terdapat di depannya lagi terdapat sa berharokat sukun. Maka B langsung melebur ke huruf sa ya, langsung masuk ke huruf sa berharokat sukun ini dan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Bismika. 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 Ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata mal qari'ah atau mal qari'atu. Baik, perhatikan.
Di depan huruf ma terdapat alif ya. Lalu terdapat alif lagi, lalu terdapat lam berharokat sukun. Maka huruf ma meskipun terdapat alif 2 kali, tapi tetap dibaca 1 harokat. Langsung masuk ke huruf lam ya. Langsung masuk ke huruf lam. Alif yang ini dan yang ini itu tidak dibaca lagi ya. Maka dibaca ma, mal. Langsung masuk ke huruf lam ya. Mal qari'ah atau mal qari'atu. Langsung masuk ke huruf lam ya. Tidak dibaca alifnya ya. Kemudian huruf qa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Maka harus panjang 2 harokat. Mal qari'atu. Mal qari'atu. Mal qari'atu. Oke. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wal adiyati. Ya, baik, perhatikan di depan huruf waw terdapat alif, lalu terdapat lam sukun. Maka alifnya lagi tidak dibaca atau tidak dianggap. Wal langsung masuk huruf waw, langsung masuk ke huruf lam. Wal a. Ya, kemudian huruf a dibaca 2 harokat ya. Karena terdapat alif kecil. Kemudian huruf ya juga dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Maka harus panjang 2 harokat. Wal adiyati. Wal adiyati. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata bil marhamati. Ya, huruf B di depannya terdapat alif, lalu terdapat lam berharokat sukun. Maka alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap karena B langsung masuk ke huruf lam. Bil marhamati. Bil marhamati. Huruf ra sukun ya. Bil marhamati. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fil ardi. Ya, di depan huruf fi terdapat alif, lalu terdapat alif lagi. Lalu terdapat lam berharokat sukun. Maka kembali kita katakan huruf fi langsung melebur ke huruf lam ya. Jadi alifnya ini tidak dibaca. Fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Huruf dha harokat i jadi dibaca di. Fil ardi. Jelas ya? Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Alal afidati. Alal afidati. Di depan huruf lam terdapat alif maksuroh atau alif bengkok. Lalu terdapat alif lagi, lalu terdapat lam berharokat sukun. Maka huruf la yang ini langsung masuk ke huruf lam ya. Alifnya tidak dibaca. Maka dibaca alal. 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 Alal afidati. Afidati ini huruf i ya. Harokat i. Alal afidati. Ya, baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata fil jahimi. Perhatikan di depan huruf fi terdapat alif, lalu terdapat alif, lalu terdapat lam berharokat sukun. Maka huruf fi langsung melebur atau masuk ke huruf lam. Fil. Ya, huruf alifnya tidak dibaca lagi atau tidak dianggap ya. Fil jahimi. Kemudian huruf hi dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat huruf ya sukun atau ya mati. Maka hi harus panjang 2 harokat. Fil jahimi. Fil jahimi. Ya, jelas ya? Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata lil kafirina. Perhatikan di depan huruf li terdapat lam berharokat sukun. Terdapat huruf lam berharokat sukun. Maka dibaca lil. Lil. Lil kafirina. Huruf K dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Maka panjang 2 harokat. Ka. Lil kafirina. Huruf ri dibaca 2 harokat ya.
di sini di depannya karena di depannya terdapat ia berharokat sukun atau berharokat mati, maka ri harus panjang 2 harokat. Lil kafirina, lil kafirina, rina. Jadi harus diayun atau dipanjangkan 2 harokat. Kemudian wal musyrikina. Ya, perhatikan huruf wa di depannya terdapat alif, ya. Berharokat sukun, huruf lamnya berharokat sukun, maka langsung melebur ke huruf lam atau masuk ke huruf lam. Wal musyrikina, wal musyrikina. Huruf, ya, ini huruf ma berharokat u jadi dibaca mu. Wal musyrikina, huruf ki dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ia berharokat sukun atau harokat mati, maka huruf ki harus panjang 2 harokat. Wal musyrikina, wal musyrikina, wal musyrikina. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini di Iqra 5 halaman pertama ini, ya. Semoga pelajaran kali ini memberikan pengetahuan baru untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.